Videobook mata pelajaran Penjaskes dengan materi atletik lempar cakram. Sejarah lempar cakram. Di Yunani, olahraga ini menjadi salah satu olahraga tertua yang ditandai dengan adanya peninggalan patung kuno seorang laki-laki yang memegang cakram dalam posisi akan melempar, yakni patung Myron Discobolus. Gambar atletik lempar cakram juga menjadi ikon dalam poster Olimpiade pada tahun 1920 dan 1948. Olahraga ini kemudian ditemukan kembali oleh seorang Jerman bersama muridnya pada tahun 1870 melalui riset sejarah panjang. Lapangan, sarana dan prasarana lempar cakram. Area lempar seluruhnya berbentuk persegi dengan lingkaran yang berada tepat di tengah. Lingkaran tersebut merupakan tempat atlet untuk melempar cakram. Lingkaran tersebut sedikit lebih rendah 5 cm dari permukaan, terbuat dari logam setebal 5 mm yang dilapisi semen agar tidak licin. Lingkaran tempat untuk melempar harus mempunyai diameter 2,5 meter. Bentuk lapangan harus mirip dengan huruf C. Demikian diameternya juga wajib berukuran 7 meter, dengan mulutnya berukuran 3,3 meter. Berikut gambar dan ukuran lapangan lempar cakram. Dua, cakram. Berat cakram ialah untuk putri 1 kilo dengan garis tengah 180 sampai dengan 182 mm. Putra 2 kilo dengan garis tengah 219 sampai dengan 221 mm. Teknik dasar lempar cakram. Yang pertama adalah teknik memegang lempar cakram. Seperti membawa buku, ujung jari-jari tangan. Ibu jari memegang samping cakram. Kemudian pergelangan tangan ditekuk sedikit ke dalam. Ayunkan cakram dengan ringan ke depan dan belakang di samping tubuh. Pada saat mengayunkan cakram, tangan yang memegang cakram direntangkan sampai lurus. Nomor 1 sesuai dengan gambar yang pertama ini. Telapak tangan lebar, jari-jari panjang meletakkan tetapi cakram pada ruas jari-jari pertama. Jari-jari sedikit direnggangkan dengan jarak yang sama. Kemudian yang kedua, gambarnya seperti ini. Bagi jari-jari pendek seperti cara pertama hanya tidak di ruas jari-jari, pada di ujung jari-jari saja. Kemudian yang ketiga, dipegang dengan jari telunjuk dan tengah dihempit. Yang lain sama seperti cara pertama. Teknik awalan. Teknik awalan ini menentukan lemparan yang akan dihasilkan. Jadi, jika posisi atlet benar, maka akan menghasilkan lemparan yang baik. Cara memegang cakram yang benar pada tahap awal adalah meletakkan cakram pada tangan kiri menghadap ke arah atas. Sementara itu, tangan kanan diletakkan di bagian atas dengan posisi seperti menutupi dari atas. Tahap awalan dalam melempar cakram dilakukan dengan gerakan berputar. Terdapat 3 macam putaran, yaitu 1/1/4 putaran, 1/1/2 putaran, dan 1/3/4 putaran. Tahap awalan ini berfungsi untuk awalan menyamping. Teknik melempar. Teknik melempar cakram yang digunakan adalah pertama-tama posisi kaki dibuka selebar bahu. Kedua tangan yang memegang cakram diluruskan kemudian ayunkan memutar atau memilin tubuh ke arah kanan. Kemudian lakukan gerakan mengayun cakram beberapa kali hingga benar, lalu lakukan lemparan pada ayunan terakhir. Lemparkan cakram ke udara yang telah membentuk sudut lemparan 45 derajat dan putarkan cakram harus searah dengan jarum jam. Teknik akhiran. Teknik akhiran adalah posisi yang benar dan tubuh mengikuti gerakan memutar untuk menjaga keseimbangan agar tubuh tidak ikut terlempar. Jangan berusaha melawan putaran karena akan menyebabkan terjatuh atau hilang keseimbangan. Gaya dalam lempar cakram. Yang pertama adalah gaya menyamping.
Gaya menyamping pada lempar cakram saat ini sudah jarang sekali dilakukan oleh pelempar cakram kelas dunia. Adapun cara melempar cakram untuk pelempar yang tidak kidal dengan gaya menyamping. Berdiri di belakang dalam lingkaran menyamping ke arah lemparan. Saat cakram diayunkan ke belakang yang terakhir, kepala menengok ke kanan dan cakram akan berada di belakang kanan di bawah bahu dengan lengan lurus. Saat kaki kanan menginjak tanah, kaki kiri segera menyusul diluruskan dengan ke depan ke arah lemparan. Cakram dilepaskan pada saat lengan lurus di depan badan serong ke atas. Dengan pergelangan tangan diputar keluar dan jari-jari tangan memutar pinggiran cakram ke dalam. Sikap akhir mendarat dengan kaki kanan, kaki kiri belakang dan lengan kiri ke belakang. Lengan kanan dengan siku ditekuk berada di depan badan dan badan membungkuk ke depan untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya gaya membelakang. Gaya belakang adalah gaya lempar cakram yang dapat dilakukan dengan memutar badan 1/5 atau 1/2 lingkaran. Berdiri membelakangi sektor lemparan. Pada saat akan berputar badan, lengan kanan diayunkan jauh ke belakang. Pandangan mulai melirik sektor lemparan, sumbu putaran berada pada ujung kaki kiri, tolakan kaki kiri dan badan meluncur ke arah lemparan. Kaki kanan diayunkan memutar ke kiri untuk tumpuan. Kedua kaki saling bertukar posisi untuk berputar dan menyeimbangkan badan. Pada saat cakram dilemparkan, kaki kanan segera berpindah ke depan dan kaki kiri dipindah ke belakang. Selanjutnya, peraturan dalam lempar cakram. Untuk bisa menampilkan performa terbaik peserta dari lomba ini haruslah memiliki kesehatan mental dan fisik yang baik dan kuat karena kedua faktor tersebut memanglah saling memengaruhi. Supaya lebih maksimal, peserta juga diharapkan dapat latihan secara rutin, terarah dan berulang kali, baik itu latihan kecepatan, kekuatan, kelincahan maupun daya tahan tubuh. Pelempar cakram wajib untuk memulai dari sikap berdiri dan peserta harus siap di dalam lingkaran. Kedua, peserta tidak diperbolehkan menginjak garis lingkaran, apalagi meninggalkan lingkaran sebelum posisi berdirinya dianggap sah lewat setengah lingkaran bagian dalam oleh juri. 3. Pengukuran pelemparan akan dilakukan dengan lemparan yang ditarik dengan sumber dari bekas tempat jatuhnya cakram persis di mana paling dekat dengan tepi pada balok. 4. Jika peserta ada 8 orang atau lebih, peserta biasanya akan diberikan hak untuk melempar 3 kali dan juri kemudian menentukan 8 pelempar paling baik supaya bisa masuk final. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nomor 1, putaran cakram yang benar pada waktu dilempar adalah A. Berputar ke atas, B. Berputar searah jarum jam, C. Berputar ke samping, dan D. Berputar berlawanan arah jarum jam. Nomor 2, hal yang harus diutamakan dalam perlombaan lempar cakram adalah A. Berputar di tempat, B. Terlalu tegang di kaki, C. Melompat tinggi di udara, D. Mendarat pada jari-jari kaki kanan. Nomor 3, posisi badan berdiri menyamping ke arah lemparan. Posisi kedua kaki direnggangkan sedikit ditekuk selebar atau sejajar dengan kedua pundak dan kaki dalam keadaan rileks. Tumpuan tubuh berada pada kedua kaki. Cakram digerakkan menggunakan tangan yang terkuat dengan ayunan dari belakang ke depan dan dilakukan berulang kali kurang lebih 3 kali. Ketika mengayunkan cakram, usahakan posisi tumit kaki bagian belakang sedikit terangkat merupakan teknik A. Teknik awalan, B. Teknik melempar cakram, C. Sikap badan saat melempar cakram, dan D. Sikap badan setelah melempar cakram. Nomor 4. Tanda adanya peninggalan kuno lempar cakram ialah A. Tulisan kuno, B. Patung kuno, C. Lukisan kuno, dan D. Ukiran kuno. Nomor 5. Lapangan lempar cakram berbentuk A. Lingkaran, B. Persegi panjang, C. Persegi, dan D. Bujur sangkar. Nomor 6. Peserta masuk lapangan cakram melalui A. Depan, B. Samping depan, C. Atas, dan D. Belakang. Dalam permainan lempar cakram, tangan kiri berfungsi sebagai A. Menambah kekuatan, B. Keseimbangan tubuh, C. Menambah akurasi, dan D. Keberuntungan. 8. Berikut ini yang bukan tahapan melempar cakram. A. Penolakan, B. Pelemparan,
C awalan, dan D akhiran. Nomor 9, ada berapa gaya dalam melakukan lempar cakram? A1, B2, C3, dan D4. Nomor 10, dalam perlombaan lempar cakram, peserta diberikan hak melempar sebanyak titik-titik kali. A1, B2, C3, dan D4. Demikianlah video box mata pelajaran Penjaskes dengan materi atletik lempar cakram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.